Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah persekutuan terluna online bersama Kak Yunja. Gimana kabarnya adik-adik sepanjang seminggu ini? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya, dan selalu bersemangat dan bersukacita dalam segala hal. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau terlebih dahulu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tiap jiwaku rangkul, tiap Saat teduh selesai. Ya adik-adik, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Kita sebagai anak-anak Allah sudah tahu apa yang harus kita jalani. Kita sebagai anak-anak Allah harus rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik semua. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 60, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu terang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Hari ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapa, sepanjang minggu kemarin. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi pelaku firman dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Waduh, pindah kok tempat kita di nih, Kak. sini tempat nih? Waduh, pindah tempat nih. Gak apa-apa ya adik-adik Iya, ya, nggak apa-apa, biar adik-adik lebih ya. kusuk ibadahnya. Hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita Tuhan. Kami kembali masuk dalam ibadah online YMPT Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan akan mendengar, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, pemberitaan firman kita pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Efesus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ya, adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Desen. Kak Desen ini dari Jogja ya Kak ya? Iya, Dulunya dari nih Jogja. adalah kakak anak PT juga nih, Iya. sama nih. Seperti Ini kita. kakak layan aku. Kita ketemu lagi ya. Iya, siap. Iya nih. Nah, di sini tema kita pada hari ini itu temanya adalah bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Nah, kalau Kak Desen sendiri kan Kak Desen saat ini sedang studi ya Kak ya di Iya, Jogja lagi ya studi Kak? nih. Nah itu Kakak studinya tentang ini ya Kak, teologi ya Kak, betul ya? Iya, gitu deh, kalau teologi ya. Ya kalau menurut Kak Desen sendiri bagaimana nih Kak untuk pembahasan kita pada hari ini? Ah iya gini. Tapi kayaknya sebelum kita bahas yang lain dulu deh. Kayaknya ada. apa tuh, Kak? Sebelum kita masuk tuh, kakak tahu ini nggak sih Kak? Ada suku Aztec, tahu nggak? Iya, tahu. Tahu yang di Meksiko itu kan? Betul. Jadi tuh gini Kak. Cuma butuh 5 tahun Kak. 5 tahun. 5 tahun, 12 sampai 15 juta nih diulang ya. 12 sampai 15 juta Wow. jiwa meninggal Kak. Aduh, kenapa itu? Karena ada bakteri namanya tuh Cocozilla kalau nggak salah ya. Cocozilla, bukan gitu. Godzilla kan? Bukan ya? Godzilla. Bukan Godzilla. Jadi itu waktu itu ada ini Kak, ada penjajahan gitu dari bangsa Spanyol. Akhirnya karena ada satu sungai yang dipakai untuk sumber kehidupan bangsa Aztec pada zaman itu dinodai gitu, dikotorin lah. Akhirnya satu bangsa tuh hilang karena keracunan bakteri itu, demam lah,
segala macam lah. Kira hilang Kak. Tapi emang gitu Kak. Jadi aku tuh mau ngasih tahu sebenarnya hal-hal yang buruk tuh kayak gampang banget nyebar ya Kak. Iya, betul banget ya. Gampang banget Apalagi saat ini kan kita lagi hidup di tengah-tengah wabah COVID ya. Iya, COVID juga gampang banget nyebar tuh. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi ya Kak, kalau misalnya kita lihat di situasi kita anak-anak teruna zaman gini, kayaknya bukan cuma penyakit deh Kak yang gampang menyebar. Apa tuh? Kayak berita hoax juga gampang nyebar nggak sih Kak? Berita hoax ya? Iya nggak sih? Kayak kita kayak bangsa Aztec pada saat itu tuh. Sosial media kan udah kayak tubuh baru kita nih. Tapi tubuh baru kita nggak punya antibodi yang begitu kuat kayaknya untuk nahan-nahan, untuk nyaring hoax-hoax itu ya Kak? Oh iya. Iya nggak sih? Menurut Kakak gimana? Betul. Karena kan memang setiap manusia juga ada imun yang berbeda-beda gitu kan ya. Betul. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Termasuk kayak saring di filter saring di sosial media soal berita hoax gitu. Tapi kayaknya nggak semua yang ini deh Kak menular. Nah, menular ya. Nggak semua yang buruk-buruk dia menular. Kayaknya yang baik-baik juga menular. Kakak tahu ini nggak? Didi Kempot. Didi Kempot, iya. Tahu kan Didi Kempot? Yang gimana tuh kalau Godfather ya, Godfather of Ambiar ya. Ambiar. Iya kan tuh jadi pasti semuanya pernah dengar lagu ini nih. Yang kayak Bien aku si betah suwe wegah. Mungkin nggak hafal liriknya, cuma pasti pernah denger deh kayak gitu. Pernah. Bayangin Kak, 2019 kan booming banget tuh. Betul. Lagu dangdut yang tadinya dari desa. Iya nggak, sekarang bisa didengerin di mana-mana. Iya, aku Sekarang setuju banget tuh. sampai festival musik aja dengerin lagu itu. Iya, Gila. benar. Berarti bukan cuma yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik, yang seru-seru juga gampang banget nular ya Kak? Betul. Ya, berarti intinya tuh yang kuat itu bisa nular ya? Iya, kayaknya sih gitu, yang kuat bisa nular. Nah kalau gini maksudnya kayak nyambung nih Kak sama pembahasan kita pada saat ini. Oh iya, betul Iya. sih. Kalau kita lihat-lihat ya Kak, kekristenan juga proses tular menular nggak sih Kak? Iya, benar banget. Iya nggak sih? Apalagi kan yang seperti kita tahu Tuhan Yesus sudah mati buat kita ya. Iya betul. Terus buat kita, akhirnya dia menularkan kebaikan tuh kan Kak. Betul. Menularkan kebaikan. Jadi banyak orang yang percaya sama dia, orang yang banyak percaya sama dia, nularin lagi ke orang. Akhirnya jadi nih kekristenan yang kayak kita nih. Iya, betul. Iya nggak sih? Saya setuju banget sih Kak. Setuju banget. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi di Efesus, apa sih Kak yang sebenarnya yang mau Paulus ngomongin? Iya. Kalau untuk di sini sih Kak, kalau Kakak melihat ya bagaimana si Paulus ini lagi dalam penderitaan waktu itu. Jadi dia mengalami penderitaan dan di penjara ya Kak? Iya, dan diketahui juga sama jemaat di sana. Oh gitu. Nah, jadi jemaat di sana agak-agak sedih ngelihat Paulus yang menderita. Tapi Paulus menguatkan kembali bahwa kamu jangan sedih, justru penderitaan yang aku alami itu adalah untuk kemuliaanmu juga gitu. Iya. Jadi kayak semangat lah. Semangat gitu ya. Iya. Mungkin gini juga kali ya Kak. Jadi kayak Paulus mau menyampaikan kepada di jemaat Efesus bahwa dia dianugerahkan keselamatan dari Yesus Kristus, mau gimana pun kesempatannya, mau dia lagi nggak di penjara, mau dia lagi di penjara, dia tetap harus dalam tanda kutip menularkan kebaikan yang itu ya Kak, menularkan kebaikan yang Yesus berikan ya Kak. Betul banget, karena kan kita udah dipanggil nih menjadi pengikut Kristus gitu. Karena kita udah dipanggil, otomatis kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak lagi hidup dalam manusia-manusia yang lama nih. Oh gitu ya. Jadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia baru, dan karena udah dapat anugerah, kita harus memberikan anugerah lain gitu ya. Betul. Menyalurkan terus anugerahnya. Terus. Oh iya gitu Kak ya Kak. Karena kan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengerti nih kita lagi proses menuju kepada kesempurnaan gitu. Yang mana nanti kesempurnaan itu Tuhan Yesus yang menyempurnakan itu gitu. Jadi kan kita lagi dalam proses gitu. Dan makanya kalau aku lihat kamu tadi cerita tentang suku Aztec, aku jadi ingat dengan wabah pandemi ini gitu kan. Karena kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, kalau kita nggak hidup dalam Tuhan, di dalam Dia, kita nggak akan dapat yang namanya kekuatan. Oh gitu ya. Berarti intinya percaya pada Tuhan, lalu menerima anugerahnya, baru kita sebarin gitu ya Kak? Betul. Gitu. Dan kasih karunia itu kan juga kita dapatkan gitu ya, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan. Iya gitu. ngerti Kak. Oke. Tapi kayaknya ini ya Kak, nggak selamanya memberitakan atau menularkan kabar baik yang telah kita dapatkan terus kita tularkan lagi ke orang lain, kabar baik itu nggak selamanya mudah ya Kak? Iya betul, pasti ada yang namanya rintangan desa gitu. Kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, mungkin gereja harus di online kan gitu ya, ibadah online gitu. Benar, mungkin yang biasanya harus datang ke gereja, ini harus di rumah buka HP-nya gitu kan, ikut ibadah online gitu. Tapi kalau untuk saat ini kita
berpegang aja sama Tuhan. Jangan sampai perubahan itu merubah iman kita jadi kendor, kita lupa dengan panggilan kita sebagai pengikut Tuhan. Iya. Gitu. Sama berarti kita harus meneladani Paulus gini ya Kak. Betul. Nulis jemaat untuk menyemangati jemaat di Efesus yang dalam bayang-bayang maut dikejar-kejar sama mayoritas di sana. Iya, Gitu. Mau di dalam penjara pun juga tetap mengabarkan kabar baik gitu. Iya. Dan kayaknya emang setiap pengkabaran kabar baik ini punya konsekuensinya masing-masing ya Kak. Iya, Kayak Yesus aja menyampaikan kabar baik, akhirnya disalib. Betul. Siapa Paulus ini nulisnya di Efesus. Paulus nulis surat Efesus di penjara. Penjara ya. Jemaat-jemaat di Efesus bahkan dikejar-kejar untuk karena percaya sama Yesus gitu nggak sih Kak? Betul, Iya, betul. gitu sih. Tapi yang menarik nih Desen nih, kalau kita baca di Efesus 3 ayat 12-nya, dibilang gini, di dalam Dia kita beroleh keberanian dengan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Gitu. Jadi di sini ada pesan lagi dari Paulus sampaikan di ayat 13-nya, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita di dalam Dia tuh kita sebenarnya punya keberanian yang Tuhan berikan. Jadi kita bisa masuk nih ke hadiratnya Tuhan. Jadi kita untuk menularkan kabar baik ini nggak perlu takut-takut ya Kak? Iya, betul. Oh iya. Gitu. Karena kan Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang keberanian. Iya, Kita iya. Tadi di ayat 12 tadi Iya, dijelaskan betul. ya. Iya gitu Kak, benar-benar. Tapi kalau aku lihat-lihat ya Kak, kayaknya amat positif ya Kak menularkan kabar baik ini. Banyak banget kisah-kisah di Alkitab pun yang akhirnya seorang dari keterpurukan dalam tanda kutip ditularkan kabar baik, dia jadi bangkit gitu ya Kak. Iya. Kayak perempuan yang waktu itu Lemparin batu. Iya, betul. Terus kayaknya nggak cuma di Alkitab juga, di kehidupan nyata pun kayak gitu ya Kak. Iya. Anak yang sering dibully kalau kita rangkul dia jadi Berubah ya? berubah. Bukan juga berubah sih, jadi tidak minder lagi atau Iya. gimana. Benar, jadi ke arah lebih baik sih. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini adalah kuncinya iman sih Desan. Iya. Karena kunci kalau kita punya iman pada Kristus, tanpa kita sadarin, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, itu kita berubah. Pasti gitu ya Kak? Iya, itu kita akan berubah karena kita mengalami encounter with Christ. Wah. Mengalami Kristus dalam hidup kita. Iya. Gitu. Jadi Oke. pastinya hati kita tuh berapi-api buat ikut Tuhan. Sekalipun kita lagi susah, sekalipun saat ini kita lagi dalam banyak masalah, ya kakak-kakak juga kita nggak tahu nih masalah adik-adik apa gitu. Tapi percaya sama Tuhan yang akan memberkati, yang akan menyertai. Gitu. Kita nggak sendirian kok. Tuhan tahu apa yang kita rasain. Kita nangis, Tuhan pun juga nangis. Oh gitu ya Kak? Jadi benar-benar dia merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk menurut Desan sendiri nih, kira-kira untuk yang bisa diaplikasikan nih kepada hidup adik-adik apa nih Desan? Oh, kalau aku sih yang diaplikasiin gini Kak. Aku nggak tahu latar belakang kehidupan adik-adik bagaimana, lingkungan adik-adik bagaimana. Tapi yang aku tahu, adik-adik ini pasti tahu apa yang terbaik yang bisa dia lakukan di lingkungannya Kak. Iya nggak sih? Kita nggak perlulah ngedikte adik-adik harus ngapain, adik-adik harus ngapain. Kan mereka juga udah gede ya Kak? Iya. Iya nggak sih? Teman-teman pasti tahu deh, adik-adik pasti tahu deh apa yang adik-adik rasa baik yang harus dilakukan. Nah, pesan aku sih, lakukan yang adik-adik rasa baik itu. Coba telisik, minta petunjuk sama Tuhan, apakah itu baik atau enggak. Kalau misalnya akhirnya mendapatkan dan merasa bahwa itu baik untuk dilakukan, lakukanlah, nggak usah ragu-ragu. Kayak yang di ayat 12 tadi. Oke, sangat menarik banget ya dari Desan nih teman kita nih. Jadi kalau lihat kakak lihat juga sih, berarti ini sebenarnya kita udah kepada penghujung ya, kepada kesimpulan kita ya, gitu bahwa kita sebagai umat Tuhan itu harus hidup di dalam Dia, karena kita sudah dipanggil dan untuk itu kita menyebarkan kasih itu, gitu. Kita berkarya ya Desan ya. Salah satu mungkin yang Desan sampaikan tadi adalah melakukan kebaikan, gitu. Hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan, gitu. Karena jangan sampai kita sebagai umat Tuhan itu kita jadi batu sandungan. Orang Kristen kok gitu ya, gitu kan. Tapi bagaimana kita menjadi contoh buat orang-orang lain, gitu. Secara khusus mungkin karena kita seringan di rumah, ya berarti orang-orang di rumah kita atau di lingkungan rumah. Betul. Gitu. Nah, satu lagi adik-adik, kayaknya jangan pernah untuk ragu melakukan suatu hal yang baik karena masih muda, apalagi karena masih muda gitu. Betul. Kan. Nah, aku pernah baca-baca nih Kak artikel, kalau nggak salah ada anak umur 15 tahun di depan PBB dia tiap hari apa gitu aku lupa, dia cuma nulis di banner kayak gini Kak, climate change is real, umur 15 tahun. Akhirnya
akhirnya pengikut dia yang turut menyuarakan climate change Israel ini sekarang udah kalau nggak salah ya, terakhir aku lihat 4, berapa juta gitu yang ikut dia untuk menyuarakan hal ini. Bayangin teman-teman, anak umur 15 tahun karena tekad untuk berbuat baik bisa melakukan hal yang besar sekali. Yes. Yang jadi permasalahan adalah kita mau bertekad nggak untuk melakukan hal baik, atau kita cuma mau sekedar aja nih berbuat hal baiknya kan? Iya, betul, gitu betul. sih. Berarti sama seperti ini ya, hendaklah kamu jadi pelaku firman Tuhan. Betul. Bukan hanya pemberita saja, bukan jadi pendengar saja ya. Namanya Greta Thunberg, teman-teman. Kalau teman-teman habis ini mau search, silahkan di search. Untuk sekedar motivasi atau melihat sosok yang sudah menularkan kabar baik ke dalam dunia. Tapi kalau nggak salah untuk yang perempuannya juga ada ya? Yang namanya kalau salah Malala ya? Iya, ada Malala juga, Kak. Malala juga dia ya? orang Pakistan. Sama umurnya 15 tahun juga. Sama juga ya? Dia dulu di Pakistan tuh nggak punya pendidikan untuk perempuan, Kak. Sama kayak waktu kita ya, R.A. Kartini. R.A. Kartini ya? Akhirnya karena dia yang bersuara, karena Malala bersuara ini, akhirnya di Pakistan punya pendidikan untuk perempuan. Wah, luar biasa banget gitu. ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh yang bisa kita jadikan contoh ya. Betul, Kak. Kayak banyak yang bisa dijadikan contoh karena dia bertekad untuk berbuat baik. Gitu. Deset, sangat menarik banget ya, Desen ya. Nah, kalau untuk kesimpulan kita nih, Desen nih, coba kalau menurut Desen itu 3 kata apa yang menjadi penutup kita nih untuk sharing firman Tuhan kita nih? Wah, kalau 3 kata kayaknya susah nih, Kak. 3 kata Ini ya? aja ya. Apa ya? Kalau menurut aku untuk penutup firman Tuhan kita pada hari ini kayaknya gini aja. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita sudah ditularkan keselamatan oleh Tuhan, maka tularkanlah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Entah bagaimanapun caranya, yang pasti tularkan kebaikan. Kebaikan ya. Oke. Ridik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak, terima kasih buat Desen ya, buat sharing-sharingnya gitu. Biar apa yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan juga kakak sama Desen, itu memberkati adik-adik gitu. Jadi adik-adik sekarang tetap percaya sama Tuhan, tetap taat, tetap konsisten. Karena kita nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup adik-adik untuk kedepannya nih, gitu. Ya udah teman-teman, kita ambil saat teduh bagi kita sudahi firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, ingin mengucap syukur karena Engkau masih melindungi kami hingga saat ini. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami hari tiap hari, langkah demi langkah yang kami jejaki ya Tuhan. Tuhan, terlebih khusus ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih karena Engkau sudah menempatkan kami di negara Indonesia, negara dengan sejuta keindahannya. Tuhan, kami tahu bahwa kekayaan dan keindahan alam yang Kau berikan kepada bangsa dan negara kami adalah tanggung jawab kami juga. Maka dari itu ya Tuhan, teruskanlah mampukan kami untuk dapat terus-menerus mengelola alam kami, untuk terus-menerus dapat menjaga Indonesia agar selalu menjadi asri dan selalu menjadi indah seperti yang Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak sekali kerinduan yang ingin negara kami capai, banyak sekali permasalahan yang bangsa kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau mampukan kami, Engkau mampukan tiap-tiap kami untuk dapat terlibat dalam menangani masalah ini, untuk dapat terlibat mencapai apa yang diharapkan bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang terendah RT RW hingga presiden, kiranya Engkau terus kawal mereka, dan kiranya Engkau terus berikan hikmat agar dapat menjadi pemimpin yang baik, agar dapat menjadi pemimpin yang dapat mengayomi kami, bangsa Indonesia itu sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok, yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai umatnya, sebagai jemaat GPIB Immanuel Depok. Kiranya Engkau terus datang kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus jadikan gereja kami saluran berkat untuk sesama kami, dan janganlah biarkan gereja kami menjadi sombong, gereja kami merasa diri megah sehingga melupakan orang-orang yang tertindas ya Tuhan.
Terus pelihara gereja kami, berkati pelkat-pelkatnya, majelis, penatua, pendeta, diaken. Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada orang tua kami. Terima kasih Engkau telah melalui orang tua kami, Engkau telah melahirkan kami. Kiranya Engkau juga dapat menjaga terus orang tua kami, membimbing kami dan orang tua kami agar menjadi keluarga yang baik ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat adik-adik terkasih kami ya Tuhan, yang saat ini belajar online di rumah ya Bapa. Kau berkati, Kau pelihara mereka, biar mereka tetap melakukan kegiatannya Tuhan, belajarnya Tuhan, biar tetap rajin, dan Kau pakai mereka sebagai alat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan juga Tuhan kuatkan juga mereka yang punya pergumulan. Buat kakak-kakak lain juga diberikan kekuatan Bapa, penghiburan, baik yang bekerja maupun yang kuliah ataupun tidak Bapa. Biarlah Tuhan yang pelihara mereka dan Tuhan yang jaga mereka. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu selama hidup kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kakak mempersilahkan adik-adik bersama dengan keluarga di rumah untuk memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Ya, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Allah yang sudah terpanggil untuk menjadi saksi Kristus, adik-adik harus bisa membawa karya keselamatan dari Allah. Kita akan meresponi firman Tuhan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam meskilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar, berbuahlah tuaian pun besar. Ya adik-adik, ibadah persekutuan teruna kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiap gunung